Yang pertama, ini nggak usah dihafalkan, masih bacakan. Menjadi fakultas yang berwawasan global dari Universitas Masyarakat dan Psikologi dan Psikologi. Daerah pesisir aliran sungai dan perbatasan pada tahun 2025. Jadi kita ingin ya fakultas kita itu menjadi fakultas yang berwawasan global. Artinya apa? Kalian paham tentang isu-isu internasional. Kalian juga ketika punya isu juga bisa ditingkatkan ke internasional. Ketika kalian menulis pun juga harus referensi internasional. Itu contoh indikator untuk global. Religius nanti juga di bawah. Baik, kita perhatikan wilayah kita. Ini tempat. Kenapa Pak harus global? Dan itu wilayah kita itu, ini wilayah pesisir namanya. Mulai dari Sambas menuju Manado, Sambas sampai mulai di mana? Kapang gitu. Ini adalah pesisir, daerah pesisir. Jadi sebagian besar kita itu berada di daerah pesisir. Kemudian kita juga daerah perbatasan. Di sini itu sudah berbatasan langsung dengan secara darat dengan Malaysia. Jarang-jarang loh ada wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Hanya Kalimantan Barat dan Papua saja. Dan Timur Leste. Tiga aja. Yang lain nggak ada. Jadi kekhasan kita itu adalah wilayah perbatasan. Dan perbatasan darat seperti ini maupun perbatasan laut. Kami laut seperti ini. Dulu laut masih ingat kenapa kok HIV di Kalimantan Barat banyak dalam dulu alam dulu di daerah lain kalau dari segi prevalensi kita tahu. Kenapa kok banyak? Karena kita berbatasan seperti ini. Dulu namanya Pelabuhan Pemangkat itu tempatnya berlabuhnya kapal-kapal ikan dari Cina, Vietnam, dan sebagainya di situ. Nah, mereka datang itu bawa ikan istirahat di situ, tidak bawa keluarga, butuh pelampiasan biologi sebelah sana ya dari orang sana. Maka banyak kemudian HIV di sini kan. Catnya banyak di Singkawang, padahal itu orang dari mana? Dari Brunei sampai Singkawang. Sekarang sudah mulai berkurang di sana. Tapi itu sudah pakaian seperti ini. Konsekuensi dari perbatasan internasional seperti itu. Maka kemudian kita harus bahwa kita harus sedang diri berada di daerah perbatasan. Ya, pesisir yang punya juga pesisir. Dan juga kita kalau kita lihat peta itu coba bayangkannya warna biru. Warna biru yang tinggi itu adalah sungai loh. Sungai kita tuh banyak sekali. Jawa nggak ada apa-apanya kalau kita sungai. Kita punya sungai terpanjang kok. Se-Asia Tenggara terpanjang punya kita ya. Sungai Kapuas. Itu kita sampai punya itu ya. Ya aku juga. Tapi apa yang kita banggakan dari Sungai Kapuas hanya panjangnya ya. Nah, kan? Kalau dibagikan mungkin tingkat polusinya paling tinggi mungkin ya. Polusi berkaitannya dengan mikroorganisme yang membahayakan ataupun gara-gara pelaku manusia kapal misalnya ada tepi gitu ya. Atau sekarang masih ada atau tidak. Setahu saya masih ada. Ada kemarin mahasiswa itu lapor ke saya, Pak saya kerja bakti Pak. Dengan bangga ya dia mau kerja bakti Pak untuk bayar kuliah. Pilih saya Pak. Dapat uang dari pekerjaan bakti gitu. Itu masih ada. Yang efeknya itu ya misalnya tepinya di mana di mana daerah Sintang. Tepinya di Sintang. Kan mengalir sampai ke Pontianak ini. Dan sepanjang jalan dari ujung sana sampai sini itu akan mengangkat kapal yang namanya Mercury. Terus gimana Pak? Dijamin ada ikan yang dari situ. Dan makan ikan makan ikan. Ini kalau makan kita kapal dengan Mercury. Tidak ujung tidak. Maka begitu lah. Itu sampai anak cucu kita nanti kalau dibiarkan. Nah itu
kita wilayah sungai yang begitu banyak. Wilayah sungai juga ada kaitannya dengan permasalahan geografi. Teman-teman yang di puskesmas merasakan kesulitan ketika harus menjangkau, dia harus pakai kapal laut, motor air dan sebagainya. Sulit itu. Motor air tidak kayak sepeda motor. Minyaknya mahal, pasti. Belum dan itu belinya lebih mahal tuh biasanya dibanding sepeda motor. Kalau dari motor nantinya mahal itu. Perawatannya, nyimpannya tak bisa di rumah juga kan? Bisa dibawa ke rumah kan? Motor bisa di mana? Dan seterusnya. Kesulitannya banyak. Itu baru di daerah sungai. Sehingga kemudian beberapa tahun yang lalu, tahun 2000 berapa ya? Mahasiswa angkatan khusus itu kalau nggak salah angkatan 2006. Pada sekitar 2009-2010 itu ada yang kemudian tembus dinas gara-gara mempunyai usul bagaimana kita melakukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan motor air. Tapi bukan pelayanan kesehatan yang kurang, tapi yang preventif dan promotif. Itu yang dilakukan. 3 orang mahasiswa Fikes, dan itu satu-satunya Fikes, emang Fikes yang sampai sekarang belum ada lagi di Indonesia itu yang tembus dinas. Kalau 2009, saya dikasih kawasan, saya tulis ini. Saya lagi ingat, kalau saya simpan terus meskipun sudah buruk masih dipakai karena pembangnya itu untuk dinas tahun 2009 dibuka mahasiswa. Dan jadi ikut bangga juga di sini. Saya pun boleh bangga di sini. Akhir-akhir ini sedikit di masyarakat yang itu ya. Sekarang ini saya tanya berapa sih yang PPKM? 41 guys. Zaman dulu yang mahasiswa ini tidak sebanyak ini. Yang ajukan 30 lebih loh. Dulu diwajibkan semua PEM, ketua PEM dan pengurus harus buat. Entah tulisannya bagus atau bagus, pokoknya harus buat. Jangan tahu. Itu menjadi kita tuh harus buat. Nanti kita mau ke peraturan begitu juga. Jadi siapa yang nanti yang jadi ketua PEM atau ketua lima harus bisa buat PPKM. Kalau tidak malu-maluin nanti, masa jadi pimpinan mahasiswa tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, melaksanakan pendidikan aktif kemudian dalam pendidikan dan pengabdian ada bagi seperti itu nanti di dalam PPL itu ada penelitiannya, ada pengabdiannya. PPL 1 itu penelitian, PPL 2 itu pengabdian. Yang maka nanti pada saat PPL 2 itu adalah bersamaan dengan kalian KKP. Karena prosesnya pengabdian. Pengabdian itu apa? Pengabdian adalah memberikan intervensi kepada masyarakat sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dengan pengabdian. Sesuai dengan ilmu kita. Itu kita wajibkan. Kita wajibkan kepada mahasiswa. Jadi harus semua mahasiswa itu harus melakukan penelitian dan pengabdian. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, ikut seminar dan sebagainya. Sering kita fasilitasi ada kuliah umum dan sebagainya, itu adalah bentuk kegiatan ilmiah yang memang wajib harus, karena kita adalah masyarakat akademis yang juga harus terbiasa dengan keilmian. Berikutnya adalah mengadakan pernikahan dan jaringan dan mengadakan kerjasama ya. Kita kerjasama dengan siapapun itu kita lakukan. Terakhir kemarin saya MOU dengan universitas di Pakistan ya. Tapi saya nggak kesana. Saya titip aja itu. Yang maunya saya tanda tangan dari sini, dan kalau ada nama dari sana, sudah ada konflik dari sana, dikirim dibawa Pak Rektor ke Pakistan sana, mereka tanda tangan. Minggu yang lalu kita melakukan meeting dengan UITM di Malaysia sana. Kita mau mengadakan kegiatan bersama. Dan tanggal 20 nanti kita mau fixkan. Sebab kepikiran mau bawa mahasiswa ke sana, cuman bawa mahasiswa ke sana itu kan kaitannya dengan biaya ya. Ini ada tawaran mahasiswa untuk ikut student exchange di Eropa. Kalau mau ikut silakan, 1 semester, ditanggung semuanya. Eropa ya, pasnya kalau nggak salah Jerman. Silakan kalau mau ikut. Saya tantang, tapi bahasa Inggrisnya harus bagus. Jangan seperti saya, bahasa Inggrisnya masih pas-pasan. Oh yang bapak mak masih nanti aja Pak, anak saya punya visi seperti itu. 1 semester
Kalian berikut. Ya, kalau yang punya kemampuan silakan. Saya belum, yang sekali. Itu akan kita lakukan semester kuliah di sana. Nah, kita akan kasih nilai di sini sesuai dengan KRS-nya seperti halnya teman-temannya kalian yang sekarang di Aceh ya. Aceh juga mau ikut PBL juga nanti. Mereka masih baru berpasan tanggal 24 baru datang di sini. Bisa dari kita lanjut ya. Kemudian menyelenggarakan sistem pengolahan dan kebijakan mutu ya, itu pada pasti ya, pengolahan kampus, pengolahan pembelajaran dan sebagainya itu prosedurnya sudah kita perbaiki. Baik, itu misi. Kemudian kata nilai tadi sudah ya, global itu seperti itu. Tanggap dan terlibat terhadap perkembangan ilmu, teknologi dan permasalahan kesehatan masyarakat dan seluruh internasional. Kita harus paham tentang permasalahan internasional dan tanggap terhadap permasalahan itu. Religius terbesarnya berapa kuliah dan seterusnya nanti bisa juga seperti itu. Kemudian ada kompeten, memiliki kemampuan yang memadai. Itu kewajiban. Jadi selain itu maka kalian juga harus punya kemampuan emosional dan religius. Itu kekhasan kita. Kekhasan fakultas kita seperti itu. Jadi diharapkan ini menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan ketika kalian baru masuk. Termasuk seperti apa nanti keluar bagaimana. Yang kita berharapkan kemudian kalian keluar sudah punya nilai yang seperti ini. Nilai global, nilai religius yang berbeda. Nilai global itu nggak usah nilai global. Kalau kita mencari sesuatu itu, kalau saya terbiasa sekarang, kalau mencari referensi itu jarang saya menggunakan kata kunci bahasa Indonesia. Karena biasanya terbatas kalau yang referensi bahasa Indonesia. Biasanya kata kunci yang berbahasa Indonesia itu jauh lebih luas. Yang kita akan baca dari hampir semua negara itu seperti apa perspektif mereka terkait dengan apa yang kita cari. Ya. Jadi sayang kalau kayak tadi malam saya sedikit diskusi dengan istri terkait dengan kenapa sih starting kok harus intervensinya anak remaja, mulai anak remaja. Kemudian saya sudah baca artikel yang saya juga minat artikel nasional seperti itu. Oh iya ya, kita di luar sana, di luar negeri sana pun juga sama. Jadi melakukan hal ini karena kita, pertama pemerintah kita sudah mengadopsi referensi-referensi tingkat internasional untuk melaksanakan program-program. Ya, itu namanya global. Dan kita berharapnya kita juga bagian dari masyarakat global yang bersama-sama tidak akan maju dengan tujuan yang sekarang namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Ya. Baik.